Selamat pagi semuanya. Pada pagi hari ini 6 September 2020 kita akan mengadakan ibadah pada pagi hari ini. Ada beberapa yang ada di pagi ini. Kita sudah mulai untuk minggu pertama ini. Saat ini mungkin ada yang mengikuti dari rumah. Shalom saudara. Dialah Tuhan sendiri yang hadir di tempat ini. Kita akan undang Bapa di surga untuk datang hadir di tempat ini di antara kita masing-masing. Dia hadir. Mari saudara kita pujikan, menyanyi haleluya. Mari kita kembali berdiri.
kuasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Bapa kami yang ada dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu ya Bapa. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami ada kepercayaan pada pagi hari ini. Kiranya Kau hadir di tempat ini Bapa, kami sudah mengundang Engkau ya Tuhan. Kau hadir dalam hati kami masing-masing Bapa, baik yang ada di ruangan ini maupun yang ada di rumah, ataupun dimanapun tempat berada, yang mengikuti kebaktian pada pagi hari ini ya Bapa. Sentuh hati kami ya Tuhan, kami rindu untuk berbakti kepada-Mu saat ini. Inilah kami semua ya Tuhan, kami sudah memuji-Mu, menyembah-Mu saat ini Bapa. Biarlah Engkau kuasai ruangan ini ya Tuhan, dan kami serahkan semua dari awal pertengahan sampai akhir Bapa ini dalam tangan-Mu. Sucikan hati kami Tuhan, untuk kami layak di hadapan-Mu pada pagi hari ini. Kami masih banyak kekurangan, kami masih banyak pelanggaran yang kami lakukan Tuhan. Tapi pada pagi hari ini kami menyerahkan semua dalam tangan-Mu ya Bapa. Biar kami layak di hadapan-Mu pada pagi hari ini Tuhan, untuk kami boleh berbakti kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ada kuasa-kuasa gelap roh setan yang akan mengganggu jalannya ibadah pada pagi hari ini, kami usir, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami buka ibadah pada hari ini hanya di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Salam saudara. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Ini kebaktian pertama di bulan September, minggu pertama setelah dengan perjalanan suci, dan kita mencoba secara offline. Ada beberapa yang hadir dan kita memang terbatas, mungkin hanya maksimal 20 orang ruangan ini, sehingga jaraknya memang dibatasi dan harus selalu tetap pakai masker. Amin saudara. Oke, kita akan menjadi ujian kita. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Kalau semuanya sudah terjadi, Tuhan izinkan dalam hidup kita, apapun itu, yakinlah waktu Tuhan pasti yang terbaik di dalam hidup kita. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikan-Mu. Bila nanti telah tiba waktu-Mu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila Kau lihat sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikan-Mu. Bila nanti telah tiba waktu-Mu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu
tidak ada yang tidak digoncangkan. Semuanya kena krisis COVID ini. Siapapun itu, orang percaya, orang tidak percaya, semuanya karena tidak melanda hanya Indonesia, tetapi seluruh dunia mengalami hal seperti ini. Kenapa Tuhan izinkan ini terjadi? Untuk menguji hati kita masing-masing. Apakah kita masih bisa percaya? Kita masih yakin bahwa Tuhan punya rencana yang indah dalam setiap pribadi tempat ini atau dimanapun kita berada saat ini. Kita punya talenta masing-masing yang unik, yang beda setiap pribadi. Dan Tuhan akan bangun gerejanya dengan caranya sendiri dan kita nggak tahu seperti apa. Tapi yakinlah bahwa waktu Tuhan waktu yang terbaik. Amin saudara. Semuanya digoncangkan, terutama dari ekonomi, semuanya. Saya pun mengalami yang sangat saya pernah katakan saya belum pernah mengalami yang seperti ini beratnya di dalam soal katakanlah ekonomi. Tapi ternyata semuanya jauh lebih parah, lebih saya melihatnya gitu. Tapi kita masih punya Tuhan. Amin saudara. Yakinlah bahwa waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kita nggak tahu kapan, tapi tetap yakin Dia pasti yang memberikan yang terbaik buat kita. Percobaan ini adalah percobaan yang biasa, tidak melebihi kekuatan kita. Amin saudara. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari saudara kita boleh berdiri. Bagi Tuhan nggak ada yang mustahil. Di dalam Markus 9 ayat 23, jawab Yesus, katamu jika engkau dapat. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Amin saudara. Amin. Mari kita pujikan. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Amin. Ku kuat karena kau menolong. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa.
mengucap syukur dan berterima kasih kepada-Mu Bapa. Bapa, pada pagi hari ini Bapa, kami memulai ibadah kami Bapa bertatap muka ya Bapa surgawi. Bapa surgawi, kami percaya Bapa bahwa kami telah memuji dan membesarkan nama-Mu Bapa. Ini waktunya untuk kami duduk tenang Bapa, merenungkan sebagian daripada kebenaran firman-Mu Bapa. Bapa surgawi, urapi hamba-Mu yang terbatas ini Bapa, dengan urapan Roh Kudus-Mu yang tak terbatas Bapa, dan berkati firman-Mu Bapa. Bapa, atas keras hubung yang memberi hati dan pikiran kami Bapa, bukakan hati kami untuk kami dapat mengerti dalam firman-Mu Bapa. Berikan kasih karunia Bapa kepada kami Bapa, dan buatkan tekad hati kami Bapa, untuk kami dapat melakukan Bapa firman-Mu di dalam kehidupan kami ya Bapa surgawi. Bapa surgawi, kami rindu Bapa hadirat-Mu nyata di tempat ini Bapa. Kami rindu Bapa hadirat-Mu nyata di rumah jemaat masing-masing ya Bapa surgawi. Bapa surgawi, urapi kami semua Bapa dengan urapan Roh Kudus-Mu Bapa. Jika ada kuasa-kuasa kegelapan, roh setan yang ingin mengganggu jalannya ibadah kami ini Bapa, yang ingin mengganggu pemberitaan firman, yang ingin mengganggu hati dan pikiran kami Bapa, kami bersahati, kami ikat, kami patahkan kuasanya dan kami usir keluar roh setan penghulu di udara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa ini. Haleluya. Amin. Amin. Shalom. Jemaat yang ada di gereja ini maupun jemaat yang ada di rumah masing-masing. Pemberitaan firman tema pemberitaan firman pada pagi hari ini, kasih, pengampunan, dan penerimaan. Ayat bacaan Alkitab kita terambil dari Matius 7 ayat 1 sampai 5. Hal menghakimi. Janganlah kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Dan ayat emas kita terambil dari Matius 7 ayat 2. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Seorang hamba Tuhan berkata, lebih baik ada pemerintahan yang korup daripada tidak ada pemerintahan sama sekali. Kalau nggak ada pemerintahan sama sekali, apa yang dapat kita bayangkan? Akan terjadi kekacauan. Kita nggak bisa berusaha atau bekerja. Petani juga nggak bisa menanam atau menabur. Karena apa? Karena kita akan dirampok. Nggak ada kekuasaan yang melindungi kita. Sehingga akan terjadi chaos. Manusia akan mengumpulkan kelompok-kelompoknya atau geng-gengnya, dan akan terjadi saling membunuh, dan juga akan berlaku hukum rimba. Ini enggak berarti bahwa kita menyetujui pemerintahan yang korup. Tentu kita semua mengingini bahwa ada pemerintahan yang bersih, yang adil, yang bisa mensejahterakan seluruh rakyat kita, bangsa Indonesia. Kenapa saya katakan ini? Nanti ada di dalam khotbah ada mengenai penerimaan, ya kan? Mengharapkan kesempurnaan dan
menemui kenyataan ketidaksempurnaan di antara kita. Jika diterapkan kepada gereja atau rumah tangga, lebih baik ada gereja dengan sistem pengembalaan yang masih banyak kekurangannya. Tentu bukannya gereja yang ajarannya sesat atau tidak. Kita lebih senang seperti Harapan Indah ini banyak gereja, atau kita lebih senang tinggal kayak di Mangga Besar gitu, banyak tempat-tempat yang nggak benar. Tentu kita lebih senang tinggal di banyak gereja, betul kan? Walaupun jangan dijadikan bahwa GKJJ ya, gereja Kristen jalan-jalan. Demikian juga dalam rumah tangga, ya kan? Lebih baik ada rumah tangga, walaupun mungkin banyak ketidakcocokan, banyak ribut-ribut, begitu kan, di dalam antara suami istri, daripada rumah tangga yang bercerai. Kalau rumah tangga itu bercerai, anak-anak jadi korban. Karena tanpa istri, suami nggak bisa mengasuh anak-anak. Tanpa suami, istri nggak bisa memberi nafkah. Kebanyakan ya, karena ada juga istri-istri yang mandiri, ya kan? Terkadang sampai anak itu dititipkan ke panti asuhan karena nggak bisa diurus, ya kan? Nah, pada masa pandemi COVID-19 ini, Departemen Agama mencatat banyak terjadi perceraian, dan perceraian itu yang menuntutnya adalah dari pihak istri. Jadi seorang ahli ditanya, sebenarnya apa sih masalahnya kenapa terjadi perceraian? Pertama, karena pada masa pandemi ini suami banyak yang di PHK. Beban istri semakin berat, udah ngurus anak, juga harus cari nafkah, ya kan? Dan juga masa pandemi ini banyak suami pada di rumah. Karena di rumah suami istri banyak, kalau nggak ada duit, ya pasti banyak ribut, ya kan? Kalau di rumah ada duit ya nggak ribut, ya kan? Nah, di situ banyak terjadi perceraian. Walaupun memang mungkin dari yang agama seberang yang lebih banyak, tetapi ada juga yang agama Kristen ya. Kita tentu nggak mengharapkan ini terjadi pada keluarga Kristen, ya kan? Pada masa pandemi ini bahwa ada gereja yang ibadah secara offline atau buka. Ada juga gereja yang masih beribadah secara online, ya kan? Ada jemaat yang berani pergi ke gereja dengan ibadah offline, dan juga ada jemaat yang nggak mau mengambil resiko dengan ibadah offline, ya kan? Biasanya anak-anak muda lebih berani untuk ibadah offline. Orang-orang yang lebih tua lebih berpikir panjang, karena kebanyakan yang tua itu sudah ada penyakit bawaan. Mereka nggak berani mengambil resiko. Jadi orang bilang, walaupun kita punya uang, walaupun kita punya asuransi kesehatan, tetapi kalau rumah sakitnya penuh, kita juga nggak bisa dirawat, dan itu berbahaya. Karena kalau yang sehat, masih muda, sehat, nggak ada penyakit bawaan, dia masih bisa isolasi di rumah. Tetapi yang udah ada penyakit bawaan, dia harus dirawat di rumah sakit. Nah, kita sebagai jemaat jangan dijadikan perdebatan atau polemik antara beriman dan mencobai Tuhan. Biarlah masing-masing melihat keadaan dirinya sendiri dan mengambil keputusan untuk dirinya sendiri. KPAI, Komite Perlindungan Anak Indonesia, dia nggak setuju kalau anak-anak beribadah secara sekolah secara tatap muka. Alasannya dia bilang kalau ada anak yang terpapar, artinya
walaupun dia sembuh, tetapi ada efek samping, sehingga maka tergantung seberapa parah katanya kan. Sehingga kesehatan anak itu akan menurun, jadi mutu kehidupannya akan menurun, akan dia bawa seumur hidup dia. Sedangkan sekolah secara online, mereka juga sadar bahwa mutu pendidikan akan turun, tetapi dikatakan bahwa mutu pendidikan bisa dikejar nanti setelah masa normal kembali, gitu, ya kan? Itu pandangan daripada KPAI. Yang penting kita beribadah, baik secara offline maupun secara online. Pandemi COVID-19 ini nggak bisa menghalangi kita untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita ambil hikmatnya saja. Ya kan, lagi ini ada WA kalau nggak salah dari saudari Feni, pohon korma kan, di atasnya ditaruh batu, sehingga pohon korma itu nggak bisa tumbuh ke atas, tetapi pohon korma itu tumbuh ke bawah. Dia mencari sumber-sumber air. Akhirnya setelah batu itu diangkat, pohon korma itu tumbuh dan dia menjadi kuat karena akar-akarnya menancap mencari sumber-sumber air. Demikian juga kalau kita menghadapi halangan untuk kita beribadah, jangan menyerah, tetap mencari, menemukan firman, ya kan? Mungkin bisa juga dari internet, baca buku-buku rohani. Kita bisa mencari sendiri untuk tetap kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Dua lembaga yang dibentuk oleh Tuhan, yaitu gereja dan keluarga. Kita harus mencintai kedua lembaga ini, ya kan? Di dalam Yohanes 2 ayat 17 dikatakan, cinta akan rumahmu menghanguskan aku, tak kalah Tuhan Yesus Kristus mengusir para pedagang di bait Allah. Dan di Maleakhi 2 ayat 16 dikatakan bahwa aku benci akan perceraian. Jadi kita harus mencintai dua lembaga ini supaya gereja dan keluarga tetap harmonis. Harus ada ketiga unsur ini: kasih, pengampunan, dan penerimaan. Saya masuk dalam poin penerimaan dulu. Manusia mempunyai keinginan, ide, atau cita-cita untuk menjadi sempurna. Ini baik ya, karena manusia diciptakan menurut peta dan teladan Allah. Tetapi manusia menghadapi kenyataan bahwa dirinya tidak sempurna karena manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Keinginan menjadi sempurna itu baik kalau menuntut diri sendiri. Kalau menuntut kepada diri sendiri itu baik. Tetapi kalau kita menuntut kepada orang lain untuk menjadi sempurna, ini akan menjadi masalah. Di dalam Matius 5 ayat 48 dikatakan, hendaklah kamu sempurna seperti Bapakmu yang sempurna. Sempurna di sini bukan berarti kita harus menjadi unggul, bukan harus kita nggak boleh berbuat salah, atau bahkan kita nggak memberikan diri kita sendiri suatu ruang untuk membuat kesalahan. Karena kesalahan itu adalah suatu proses juga kita untuk belajar. Jadi nggak ada orang yang berhasil langsung sekaligus. Banyak orang yang berhasil itu jatuh bangun tapi dia tetap bangun. Dan orang mengatakan sukses itu adalah bangkit lebih banyak satu kali daripada kita jatuh, maka kita akan sukses, ya kan? Jadi Matius 5 ayat 48 dikatakan gini, haruslah kamu sempurna. Dalam bahasa Yunaninya, kamu mendapat penekanan secara khusus. Jadi kepada diri kita yang kita tuntut, bukan kepada orang lain. Kata sempurna sendiri dari bahasa Yunaninya berarti menjadi lengkap atau menjadi utuh, yang dihubungkan dengan kedewasaan dan keutuhan moral seseorang. Di dalam ayat ini, kedewasaan tersebut berhubungan dengan ketaatan seseorang kepada Tuhan. Jadi yang dimaksud sempurna ini, kita harus sempurna dalam ketaatan kepada Tuhan. Sama seperti Tuhan begitu mengasihi kita, Dia mengorbankan nyawanya untuk kita.
sama seperti Tuhan begitu memperhatikan kita, dia nggak pernah melupakan kita. Di Yesaya dikatakan kan, adakah seorang perempuan yang melahirkan anak melupakan bayi yang dari kandungannya. Tuhan berkata, jikalau ada, aku sekali-kali tidak pernah akan meninggalkan engkau. Lihat, aku melukis, aku mentato nama kamu di telapak tanganku. Jadi keberadaan kita senantiasa ada dalam pandangan Tuhan. Untuk itu kita juga harus taat kepada Tuhan secara sempurna, semaksimal mungkin kita harus taat kepada Tuhan. Inilah maksud daripada ayat ini, ya kan? Jadi Matius 1 ayat 7 sampai Matius 7 ayat 1 sampai 5. Ayat ini jangan disalah tafsirkan bahwa kita tidak boleh menegur orang yang berbuat dosa. Sebab ada ayat lain yang berkata, apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Ini tercatat dalam Matius 18 ayat 15 sampai 20. Jadi kalau ada saudara kita yang berbuat dosa, ayat boleh ditampilkan, tapi kita nggak usah baca. Kalau ada saudara kita yang berbuat dosa, kita tegur secara 4 mata. Kalau dia menerima teguran kita, berarti masalah baik. Kalau dia nggak menerima, panggil lagi 1 atau 2 orang saksi. Kalau dia juga nggak menerima juga, dikatakan umumkan kepada jemaat. Dan kalau dia nggak menerima juga, anggaplah dia sebagai pemungkut cukai, ya kan? Kita sering mendengar orang berkata, jangan menghakimi, namanya juga masih daging. Kita bukan malaikat. Itu semua dalil yang tidak benar, yang hanya ingin membenarkan dosa-dosa yang diperbuatnya. Di dalam 1 Korintus 5 ayat 9 sampai 13 dikatakan, jangan bergaul kepada orang yang menganggap dirinya saudara, orang Kristen, tetapi sebenarnya orang cabul, orang kikir, penyembah berhala, dan lain sebagainya. Rasul Paulus menasihati supaya kita jangan makan bersama. Rasul Paulus katakan, dengan bola apa saya menghakimi orang di luar jemaat? Orang di luar jemaat akan dihakimi oleh Allah. Sedangkan jemaat yang menghakimi ya Rasul Petrus menghakimi jemaat. Dia katakan bahwa bukan dengan semua orang cabul, orang kikir, penyembah berhala, karena kalau itu semua berarti kita harus meninggalkan dunia ini. Berarti kita meninggal ya. Berarti nggak ada planet lain untuk tinggal itu. Karena orang yang nggak percaya semuanya seperti itu. Jadi jangan disalah artikan ayat Matius 1 ayat 5 ini. Maksudnya dari ayat ini artinya jangan kita itu memperhatikan hal-hal yang kecil, yang sepele dari kesalahan saudara-saudara kita, dibandingkan antara serumbar dan balok. Serumbar itu serpihan jerami, balok itu dikatakan seperti balok atau kasok di dalam orang membangun rumah. Memang nggak mungkin bahwa balok ada di dalam rumah, tetapi ini hanya untuk membandingkan bahwa kesalahan orang lain terhadap kita itu begitu kecil, sedangkan kesalahan kita terhadap Allah itu begitu besar. Melihat di sini berarti lebih dari sekedar melihat sepintas saja. Makna sesungguhnya ialah memperhatikan sesuatu, mengamati dan mempersoalkan. Serumbar menunjuk pada serpihan kecil jerami atau kayu, yaitu sesuatu yang tidak penting atau sepele. Balok menunjuk pada sebatang kayu tebal atau besar yang digunakan untuk bangunan. Orang Kristen tidak boleh berperilaku seperti hakim dengan bertindak kejam, mencari-cari kesalahan dan menghukum. Orang Kristen tidak boleh munafik dengan mencela keras kesalahan orang lain sementara memaafkan kesalahan diri sendiri. Orang Kristen harus menjadi saudara bagi orang lain. Tadi di ayat 5. Kita diwajibkan sebagai seorang yang mengasihi saudaranya sedemikian prihatin sehingga ia terlebih dahulu menyalahkan dan mengoreksi dirinya sendiri
barulah kemudian ia berusaha membantu saudaranya secara konstruktif mengatasi kekurangan saudaranya itu. Kita harus keras di dalam, namun lembut di luar. Sama seperti kita kan, keras tulang di dalam, daging di luar atau lembut. Dan kita jangan menjadi orang yang keras, karena segala atau kaku, segala yang mati itu kaku. Hewan mati dia akan kaku. Segala sesuatu yang hidup itu yang bertumbuh pasti dia lembut. Ya, kalau kita membiasakan diri untuk mengkritik terus menuntut suatu hal yang sempurna baik dari pasangan ataupun dari anak-anak, itu akan merugikan diri kita sendiri. Saya pernah bercerita kalau ada seorang istri, dia belum percaya pada Tuhan. Apapun yang suaminya lakukan selalu dikritik, selalu dicela. Suaminya mengatakan, akhirnya suaminya kawin lagi. Padahal dia sudah punya satu anak seperti lalu. Pada saat dia sudah menjadi Kristen, dia juga sadar akan kesalahannya dia. Dia dan anaknya minta untuk suaminya kembali, tetapi suaminya nggak mau. Karena suaminya sudah punya anak juga dari istrinya yang baru ini. Di Singapura ada anak sekolah bunuh diri karena rankingnya enggak nomor 1. Bapaknya selalu menuntut dia nomor 1. Karena dia dapat nomor 2, dia juga kecewa, dia juga takut mengecewakan orang tuanya. Akhirnya dia bunuh diri. Bukan hanya di Singapura, di sini pernah terjadi di daerah Jawa berapa lama. Jadi anak itu karena sistem zonasi, dia nggak bisa masuk SMP favorit. Anak itu menjadi kecewa. Dia selalu ingin ranking 1 karena cikinya juga dia ranking 1. Dia ada pengasuh. Pada saat itu pengasuhnya yang dampingi dia tinggal jadi di luar kota untuk supaya bisa masuk SMP favorit karena sistem donasi, tapi dia nggak terima. Pengasuhnya itu disuruh belanja ke warung atau kemana gitu. Akhirnya dia bunuh diri di kamar tempatnya dia kontrak. Nah, kalau kita menuntut hal-hal yang berlebihan daripada orang lain, mencari kesempurnaan, maka akibatnya akan fatal. Anak kalau terlalu dituntut juga kesempurnaan, anak juga takut berbuat salah. Akhirnya anak itu nggak berbuat kesalahan, anak itu juga nggak buat yang benar, dan anak itu tidak melakukan apa-apa karena takut dia. Jadi di sini pentingnya penerimaan baik di keluarga maupun di gereja. Orang Kristen tidak sempurna, hanya diampuni. Kita sekarang masuk dalam poin pengampunan. Pepatah mengatakan tanpa maaf hidup ini hanya diperintah oleh pembalasan. Betul kan? Tuhan Yesus mengajarkan murid-muridnya berdoa, dan ampunilah kamu akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi kesalahan ini secara harfiah Yunaninya adalah utang. Yang dimaksud dengan kesalahan adalah kesalahan terhadap Allah. Jadi dikata kalau kita nggak mengampuni orang yang bersalah kepada kita, Tuhan juga nggak akan mengampuni kita. Kan dalam Petrus tanya kepada Yesus, Tuhan berapa kalikah aku harus mengampuni saudaraku? 7 kalikah? Tuhan Yesus bilang bukan, 70 kali 7. Nanti ayatnya dilihat di Matius 18 ayat 21 sampai 35. Apakah Tuhan memberikan batas bahwa 70 kali 7 sama dengan 490? Tuhan nggak memberikan batas, karena kalau Tuhan berikan batas pengampunan 70 kali 7 secara harfiahnya 490 kali. Pada saat 491 berarti kita boleh balas. Firman Tuhan katakan bahwa pembalasan adalah hakku. Jadi ini adalah angka sempurna. Jadi kita jangan menghitung bahwa orang bersalah pada kita sekali ya, kamu saya maafin. Kalau salah lagi 2 kali ya, kamu saya maafin, dan seterusnya. Kita harus berprinsip bahwa dia
salah, langsung kita hapus jadi nol. Jadi memaafkan dan melupakan. Banyak orang memaafkan tetapi tidak melupakan. Jadi pada saat salah sekali kita hapus nol. Berbuat salah lagi, jadi cuma sekali lagi karena tadi udah dihapus nol. Sama seperti Tuhan menghapus juga kesalahan kita seperti itu. Ya kan? Di dalam itu kan Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang orang yang berhutang kan. Orang yang berhutang 10.000 talenta dengan orang saudaranya, temannya dia yang berhutang dengan 100 dinar. Dia nggak mau menghapuskan hutangnya. Padahal dia sudah dihapuskan oleh raja itu karena dia nggak sanggup bayar. Dia menuntut temannya itu di penjara. Makanya raja itu marah. Raja itu juga memasukkan dia ke penjara sampai dia melunaskan hutang-hutangnya. Demikian juga kalau kita nggak mengampuni saudara kita, Tuhan akan menuntut hal yang sama. Ukuran yang mau pakai akan diukurkan kepadamu. Dan juga sekarang poin ketiga, kasih. Kalau saya bertanya, apakah kita semua mengasihi Tuhan? Tentu semua akan mengangkat tangan, ya kan? Karena 1 Korintus 10 ayat 22 dikatakan, terkutuklah orang yang tidak mengasihi Tuhan. Ya, kita nggak mau di dalam terkutuk kan? Sekarang saya bilang lagi, jangan ada dusta di antara kita. Firman Tuhan katakan, jika kita mengatakan bahwa kita mengasihi Allah, tetapi kita membenci saudara kita, dia adalah seorang pendusta. Karena kalau kita nggak bisa mengasihi Allah yang tidak kelihatan, bagaimanakah mungkin kita dapat mengasihi Allah yang tidak kelihatan? Nah, ini ayatnya di dalam 1 Yohanes 4 ayat 20-21. Dan juga di dalam 1 Yohanes 3 ayat 15 dikatakan, barang siapa membenci saudaranya, dia adalah seorang pembunuh. Dan tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal. Berarti kalau kita nggak mengasihi saudara kita nggak akan selamat. Karena nggak ada seorang pembunuh yang tetap memperoleh hidup yang kekal. Karena masalahnya, aduh, saya benci banget tuh sama dia sering kali nyusahin saya, ngutang nggak bayar, dan lain sebagainya. Dia nggak pantas untuk dikasihi, ya kan? Kita juga harus berpikir bahwa sebenarnya kita juga nggak pantas untuk dikasihi oleh Tuhan, ya kan? Nah, ada suatu tip, ada quote yang mengatakan gini, fake it until you make it. Fake itu pakai FAKE. Jadi berpura-puralah sampai hal itu terjadi padamu. Tentu orang bilang, masa kasih pura-pura itu kan munafik. Saya ambil yang positifnya bahwa seolah-olah kalau kita nggak bisa sama kan, seolah-olah kita mengasihi sampai kita nanti benar-benar dapat mengasihi. Di 1 Korintus 7 ayat 29-31 Rasul Paulus katakan begini, barang siapa yang memiliki barang duniawi, baiklah dia seolah-olah tidak memilikinya, karena dunia yang kita lihat sekarang ini akan berakhir. Jadi ada cerita yang sering kita dengar bahwa ada mantu perempuan, dia benci dengan mertuanya. Nah, mungkin mertuanya banyak ngatur dan lain sebagainya. Dia datang orang pintar, dia bilang, saya ingin meracun mertua saya, katanya. Kamu ada obatnya untuk mertua saya? Jadi orang pintar ini nasihatin, kalau kamu meracun sekaligus dengan mertua kamu mati, tetapi orang curiga sama kamu karena kan kamu sekarang lagi konflik dengan mertua kamu. Jadi masukin racunnya secara pelan-pelan supaya orang nggak curiga sama kamu, dan juga masukin ke dalam teh saat pagi itu. Tetapi kamu harus berbuat baik ya kepada mertua kamu. Kamu sayang, seakan-akan kamu berpura-pura mengasihi dia, supaya pada saat nanti mertua kamu meninggal, orang juga nggak curiga sama kamu. Dia lakukan itu setiap pagi, dan akhirnya mertuanya berubah, mertuanya mengasihi dia. Dia balik lagi ke orang bijaksana itu, Bapak, mertua saya sekarang mengasihi saya nggak ingin membunuh mertua saya karena dia udah sayang sama saya. Orang bijaksana itu dikatakan bahwa yang aku masukkan, yang aku berikan kepada kamu itu bukan racun, melainkan vitamin untuk mertua kamu. Nah, berbuatlah seperti itu, nanti kita akan benar-benar mengasihi, karena cinta akan menarik cinta, benci akan menarik benci, ya kan? Di dalam 1
Di dalam Markus ayat 11-24 juga dikatakan bahwa jika kamu berdoa, percayalah bahwa kamu sudah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepada kamu. Kita kan belum menerima, tetapi kita percaya. Jadi seolah-olah kita sudah menerima, maka hal itu akan diberikan kepada kita. Jadi seolah-olah ini jangan dianggap negatif. Kalau kita nggak bisa, coba aja itu. Seolah-olah kita sudah mengasihi, nanti akan kita benar-benar akan mengasihi. Nah, demikian dengan kalau kita lakukan ini, semoga baik di rumah tangga, baik di gereja maupun di tempat kerja, di masyarakat, kita nggak akan banyak mengalami konflik dengan orang lain. Sekian firman Tuhan, kita masuk dalam perjamuan kudus. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Tuhan Yesus memberikan perintah kepada para muridnya untuk tetap mengerjakan roti dan meminum cawan berkat serta berkata, perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu saudara yang terkasih, pada pagi hari ini kita ingin menaati perintah Tuhan kita. Sebelum kita makan roti dan minum perjamuan kudus, mari kita mengintrospeksi diri, kita mohon ampun atas kesalahan dan dosa-dosa kita. Bapak Saudari puji syukur, terima kasih atas segala kasih karunia yang Kau limpahkan bagi kami Bapak. Bapak Saudari layakkan kami para pelayan pejabat kudus Bapak untuk melayani pejabat kudus-Mu Bapak. Ampuni akan kesalahan dan dosa-dosa yang kami lakukan Bapak. Seluruh jemaat-Mu Bapak, baik yang ada di gereja ini maupun yang di rumah masing-masing Bapak, masuk kami dengan darah Putra-Mu Tuhan Yesus Kristus. Dan layakkan juga seluruh jemaat-Mu yang hadir Bapak pada pagi hari ini Bapak untuk menerima perjamuan kudus-Mu Bapak. Layakkan juga Bapak jemaat yang ada di rumah masing-masing Bapak yang juga melakukan perjamuan kudus ya Bapak Saudari. Masuk kami dengan darah Putra-Mu Tuhan Yesus Kristus. Turunkan berkat-Mu Bapak atas roti dan anggur perjamuan kudus ini Bapak. Rupa roti dan anggur perjamuan kudus ini Bapak, baik yang ada di gereja ini maupun yang ada di rumah jemaat masing-masing, menjadi tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus Bapak. Sehingga perjamuan kudus ini Bapak akan menjadikan berkat bagi kami Bapak, akan memberikan kekuatan Bapak kepada tubuh kami Bapak, akan menyembuhkan sakit penyakit kami Bapak, dan juga akan memberikan kesegaran Bapak kepada roh jiwa kami Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ini. Haleluya. Amin. Mari kita angkat roti kita tinggi-tinggi, dengarkanlah firman Tuhan ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan
mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, bukankah roti ini adalah tubuh Tuhan Kristus yang dipecah-pecahkan bagi kita sekalian? Mari kita memakannya dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat cawan kita tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara, bukankah cawan ini adalah darah perjanjian baru yang sudah dimateraikan, yang sudah dicurahkan bagi kita sekalian? Mari kita meminumnya dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Surgawi, puji syukur terima kasih Bapak atas perjamuan kudus-Mu ini Bapak. Oleh perjamuan kudus-Mu ini Bapak, segala kesalahan dan dosa-dosa kami telah Engkau ampuni Bapak. Demikian juga saudara kami dengan saudara kami seiman Bapak telah Engkau pulihkan Bapak. Suami kami dengan Engkau juga telah Engkau pulihkan Bapak Surgawi. Bapak Surgawi, dengan perjamuan kudus ini Bapak, kami percaya Bapak bahwa yang lemah telah Engkau kuatkan Bapak, yang sakit Bapak telah Engkau sembuhkan Bapak, yang beban berat Bapak dan dalam pencobaan telah Engkau berikan kemenangan dan jalan keluar Bapak, dan yang berkekurangan telah Engkau berkati Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa ini. Haleluya. Amin. Halo Bapak Ibu, kita akan mengadakan persembahan. Kita akan berikan. Jangan kamu khawatir. Syukur dan persepuluhan ya Bapak Surgawi, yang semuanya itu berasal daripada Engkau ada juga adanya Bapak. Berkati Bapak korban-korban persembahan ini Bapak, biarlah Bapak korban persembahan ini Bapak boleh dipakai Bapak untuk Bapak pelayanan di gerejamu ini Bapak, supaya jemaat-jemaatmu Bapak boleh bertumbuh Bapak kerohaniannya dari sehari ke sehari Bapak. Bapak Surgawi, kami percaya Engkau akan mencukupkan Bapak segala kebutuhan kami Bapak, karena Engkau yang memelihara kami Bapak, Engkau yang melindungi kami, dan Engkau yang mencukupkan segala kebutuhan kami Bapak. Dalam nama Tuhan Kristus kami panjatkan doa ini. Terima kasih ya persembahan Bapak Ibu Saudara. Mungkin ada pengumuman dari Kak Rizky. Mau besok tetap ibadah seperti ini. Nanti kita sudah mulai ibadah offline, ada beberapa yang hadir, jadi maksimal memang seperti ini, kursi-kursi yang harus ada jarak
sekolah minggu hari ini? Oh, hari ini tidak ada. Minggu depan baru ada. Ada pengumuman lain Pak? Ya, pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih atas persembahan yang Bapak Ibu telah berikan melalui rekening BCA saya, baik persembahan kesyukuran, persembahan ucapan syukur, dan persembahan lainnya. Tuhan Yesus memberkati persembahan Bapak Ibu. Mari saudara kami berdiri. Bapak, terima kasih Engkau telah memimpin kepada kami Bapak dari awal sampai selesai. Ya Bapak Surgawi, Bapak hamba telah berhenti berbicara Bapak, materaikan firman-Mu Bapak di dalam roh hati kami Bapak. Biarlah kami tidak hanya menjadi pendengar firman Bapak, tetapi kami melakukannya Bapak di dalam kehidupan kami. Ya Bapak Surgawi, Tuhan Yesus berkata, perbuatlah dan lakukanlah firman, maka engkau akan berbahagia. Bapak Surgawi, berkati seluruh jemaat-Mu yang hadir di gereja ini Bapak, maupun jemaat-Mu yang ada di rumah masing-masing Bapak. Berkati Bapak kesehatan kami Bapak, berkati hindarkan kami dari virus COVID-19, dari virus-virus yang lain, dan juga dari kuman penyakit yang lain. Ya Bapak Surgawi, nagari kami dengan anugerah-Mu bagaikan perisai Bapak. Berkati Bapak, suami istri dan anak cucu kami Bapak. Berkati usaha pekerjaan studi karir dan pelayanan kami Bapak. Jadikan berhasil apa yang kami kerjakan dan cita-citakan, semua untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Putra-Mu dan Kristus kami tanyakan doa ini. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu kita angkat kedua datangan kita. Kita akan mendapatkan berkat dari Allah. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Bapak Ibu yang terkasih, pulanglah dengan berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus akan menyertai Bapak Ibu, saudara yang terkasih, mulai pagi hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita sekalian. Amin.